adik-adik, kali ini kita akan membahas mengenai larutan berdasarkan daya hantar listriknya. Jadi di sini diketahui ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zat, dimana itu macam-macam. Ada yang bentuk larutan, lelehan, dan kristal, yaitu padatan. Yang ditanya adalah kelompok berdasarkan daya hantar listriknya. Jadi sebelum kita langsung kelompokkan, kita tentukan dulu untuk konsep pertama. Jadi untuk larutan berdasarkan daya hantar listriknya itu dibagi menjadi dua, yaitu pertama elektrolit, yang kedua adalah non-elektrolit. Nah, untuk elektrolit sendiri itu dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama ada elektrolit kuat, yang kedua ada elektrolit lemah. Nah, pada elektrolit lemah, kuat maksudnya. Jadi kalau untuk kuat itu ionisasinya sempurna. Ionisasi sempurna, jadi alfanya sama dengan 1, sedangkan yang lemah alfanya itu di antara 1 dan 0. Kemudian karena dia yang kuat itu derajat ionisasinya sama dengan 1, berarti kan dia terionisasi sempurna tuh. Nah, karena sempurna dia daya hantarnya akan lebih kuat. Alasannya kenapa dia dikatakan kuat. Untuk contohnya itu bisa bentuknya garam, asam kuat, basa kuat. Sedangkan pada lemah, karena dia derajat ionisasinya antara 0 sama 1, itu berarti dia sebagian jadi ion dan sebagian lagi masih dalam bentuk molekul. Untuk contohnya sendiri, itu ada asam lemah, basa lemah. Oke, untuk non-elektrolit, kenapa dia non-elektrolit? Tidak menghantarkan listrik karena dia tidak ada ionisasi sama sekali. Contohnya sendiri adalah urea, gula, alkohol. Nah, sekarang kita bahas daya hantar listrik dari segi ikatannya. Untuk ikatan sendiri itu dibagi menjadi ikatan kimia, itu dibagi lagi menjadi ikatan ion, kovalen. Nah, untuk kovalen sendiri itu dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada polar, yang kedua ada nonpolar. Nah, untuk ion itu dari logam tambah non-logam. Kemudian dalam bentuk, jadi kalau untuk ion itu ikatannya sangat kuat. Ikatannya kuat, adanya serah terima antar elektron sehingga elektronnya lebih kuat gitu. Kemudian untuk daya hantar listriknya juga bisa terjadi. Jadi zat yang memiliki ikatan ion itu bisa menghantarkan listrik dalam bentuk larutan dan lelehan. Jadi kalau padatan tidak bisa. Padatan silang. Oke, kalau untuk polar, kovalen itu terjadi antara non logam sama non logam. Apa bedanya polar sama non polar? Kalau polar ada PeB, pasangan elektron bebas, kalau non polar tidak. Atau perbedaan lainnya adalah si polar ini dia punya perbedaan keelektronegatifan yang sangat jauh. Misalnya HCl itu jauh sekali, yang satu positif banget, yang satunya negatif banget. Itu beda keelektronegatifannya besar. Sedangkan non polar itu tidak sama sekali ada perbedaan keelektronegatifan. Oke, dalam polar bisa mengantarkan listrik, tapi hanya dalam bentuk larutan. Yang lainnya tidak. Non-polar sama sekali tidak bisa menghantarkan listrik dalam bentuk apapun. Oke, udah jelas ya kali ini untuk konsepnya. Selanjutnya, yang kita bahas adalah masing-masing larutannya. Yang pertama, ini langsung dalam bentuk kesimpulan. CONH 2 kali ini merupakan urea.
Kalau urea tadi dia bahasnya adalah non elektrolit. Yang kedua, yang B adalah KCl. Nah, disebutkan di sini adalah lelehan KCl. Lelehan KCl. Nah, KCl ini sebenarnya garam. Tapi karena dia bahas lelehan, kita bahas ikatannya. Jadi untuk si KCl ini ikatannya ion karena dia K plus Cl min. Dia ion. Kalau ion dalam bentuk lelehan bisa menghantarkan listrik. Kebetulan dia garam. Kalau bentuk garamnya padatan berarti dia tidak bisa menghantarkan listrik. Jadi elektrolit kuat. Yang ketiga ada H2SO4 murni. Nah, untuk H2SO4 murni, H2SO4 itu asam sulfat. Dia termasuk asam kuat. Asam kuat berarti dia elektrolit kuat. Selanjutnya adalah larutan CaCl2. CaCl2 termasuk garam. Dia itu adalah gabungan asam dan basa, CaOH 2 kali dan HCl. Garam itu berarti elektrolit kuat. Oke, lanjut ke larutan NH4OH. Ini termasuk basa lemah. Nah, untuk basa lemah, tadi kalau bahas basa lemah berarti dia masuk ke elektrolit lemah. Oke, lanjut. Lanjut ke larutan HCOH. Larutan HCOH. HCOH ini termasuk asam format. Dia asam lemah. Asam lemah berarti sama dengan basa lemah, elektrolit lemah. Oke, lanjut ke C2H5OH 70%. Ini alkohol. Kalau alkohol berarti dia tidak bisa menghantarkan listrik. Otomatis dia non elektrolit. Selanjutnya yang terakhir adalah kristal NaCl. Kristal itu bentuknya padatan. Meskipun NaCl adalah ikatan ion dalam bentuk padat tidak bisa menghantarkan listrik. Otomatis dia non elektrolit. Oke adik-adik, semoga ini mudah dipahamin. See you.